Hai, jumpa lagi. Kali ini kita membahas beberapa soal tentang program linier ya. Sudah saya buat di sini beberapa soal. Nah, kita mulai saja untuk pembahasan soal program linier ini. Yang pertama, seorang pedagang gorengan menjual ya, jualannya itu pisang goreng dan bakwan. Jadi harga pembelian untuk satu pisang goreng Rp1.000 dan satu bakwan itu Rp400 ya. Lalu modal yang dipunya pedagang ini modalnya sebesar Rp250.000 dan pedagang ini ya di dalam gerobak dagangannya hanya bisa memuat tidak lebih dari 400 biji ya dagangan ya. Lalu jika pisang goreng dijual Rp1.300 per biji dan bawang Rp600 per biji, jadi keuntungan maksimum yang diperoleh pedagang adalah ini yang mau kita cari. Nah, pertama kali dalam penyelesaian soal ini pertama soal cerita ini ya, kita buat dulu pemodelan matematikanya. Jadi dalam membuat model matematika bisa langsung dan bisa menggunakan tabel ya. Jadi kita gunakan tabel aja ya. Ya. Nah, ini jenis jualannya. Yang dijual tadi ada pisang goreng, saya singkat pisang goreng dan bakwan ya. Pisang goreng jumlah pisang goreng itu kita misalkan X dan jumlah bakwan kita misalkan Y. Nah, dari keterangan soal di sini ya, dia punya modal, maksudnya untuk gorengan ya, karena pedagang ini tidak membuat tapi membeli juga ya. Jadi modal yang dia pakai untuk gorengan, modal untuk pisang goreng itu sebesar Rp1.000. Lalu untuk membeli bakwan itu 400 ya. Lalu apalagi informasi dari soal yang kita peroleh, yaitu muatan ya, muatan. Nah, di sini kita buat tambahannya total. Nah, total untuk modal yang digunakan ya, karena dia memiliki modal 250.000, tentu totalnya itu 250.000 ya. Jadi total modalnya ini bukan 1000 tambah 400 tapi modal yang diperolehnya. Jadi berhati-hati ya. Jadi 250.000. Lalu muatannya itu kan tidak diketahui berapa biji pisang goreng dan berapa biji bakwan. Jadi kalau tidak diketahui, kita buat aja perbandingannya sama, yaitu 1:1. Jadi kita isi 1 dengan 1 ya, perbandingannya pisang goreng 1, bakwan 1. Nah, jumlah muatannya ini, total jumlah muatannya di bawah ya, total jumlah muatannya itu bukan 1 tambah 1 tapi lihat, jadi tidak lebih dari 400 ya, jadi maksimal 400. Nah, lalu kita tambahi tabel ini keuntungan ya. Nah,
Kita tambahi tabelnya keuntungan. Nah, keuntungannya ya. Nah, perhatikan dia menjual pisang goreng itu 1.300, sedangkan modal dia 1.000 ya untuk pisang goreng. Jadi keuntungannya pasti 400 ya. Lalu untuk bakwan, dia beli bakwannya modalnya 400, dijual bakwannya 600, jadi keuntungannya pasti 200 ya. Nah, total nanti keuntungannya itulah fungsi objektifnya yang kita buat fx ya. Nah, jadi lebih gampang ya ketika kita membuat ininya dulu, tabelnya. Nah, terkadang sebelum membuat tabelnya ada juga menyelesaikannya ya, dibuat pemisalan, yaitu misal X jumlah pisang goreng ya, dan Y, nah itu jumlah bakwan ya. Nah, tapi langsung seperti ini juga nggak apa-apa, karena sini tetap kita misalkan ya, kita anggap sudah kita misalkan, yaitu X nya jumlah pisang goreng, PG, Y nya jumlah bakwan. Nah, sekarang dari sini kita buat pemodelan matematikanya. Yang pertama mengenai modal ya. Jadi X 1.000 ya, modalnya 1.000 kali X ya, ini X tambah 400 kali Y. Nah, jumlahnya itu, nah tadi kan modalnya 250.000, jadi 250 ini modal ya hanya, jadi tidak akan lebih dari 250.000. Jadi bisa dibuatkan kecil sama dengan atau tidak lebih dari 250.000. Oke. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi ya 10x ya bagi 100 saja tambah 4y kecil sama dengan bagi 100 semuanya 2.500 ya. Nah, masih bisa dibagi sederhanakan lagi ya, bagi 2 5x tambah 2y kecil sama dengan 2.500 bagi 2 itu 1.250. Nah, lalu yang ke selanjutnya kita buat pertidaksamaan dari muatannya. 1 kali X, jadi X tambah 1 kali Y. Nah, ini tadi muatannya diceritakan tidak lebih dari 400 biji, berarti kecil sama dengan 400. Nah, setiap pemodelan matematika bentuk soal cerita harus kita buat X nya lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Jadi inilah sistem pertidaksamaan dari soal ini ya, atau model matematikanya. Nah, sekarang jadi ada 4, ini yang pertama ya, kedua, ketiga, keempat. Sekarang kita membuat langkah selanjutnya ya dalam menyelesaikan ini, karena mencari keuntungan maksimum, jadi kita membuat gambar ya. Nah, dalam membuat gambar kita harus gunakan titik potong tuh, lebih gampang. Jadi di sini ya, kita buatkan yang pertama 5x ya tambah 2y sama dengan 1.250. Nah, kita buat
Nah ini X, ini Y. Nah dalam membuat titik potong ini X nya kita anggap 0, Y nya kita anggap 0. Jadi ketika X nya 0 berarti tinggal X nya tutup ya, tinggal 2Y sama dengan 1250, berarti Y 2 nya kita pindahkan, 1250 bagi 2 ya, itu 625 ya. Jadi Y nya 625. Nah sekarang ketika Y nya 0 tutup Y, sehingga diperoleh 5X sama dengan 1250. Jadi X sama dengan 5 kita pindahkan, 1250 dibagi dengan 5 ya, 1250 bagi 5 itu sama dengan 250 ya. Nah diperoleh titiknya ya 0,625, titik yang ini 250,0. Oke, untuk yang garis 5X tambah 2Y sama dengan 1250 ya, dari sini sudah dapat titik potongnya. Selanjutnya X tambah Y sama dengan 400. Nah sama kita buat menggunakan titik potong. Di sini kita misalkan X dan Y, X kita misalkan 0, Y kita misalkan 0. Ketika X nya kita misalkan 0, X nya kita tutup, tinggal Y sama dengan 400. Nah ketika Y nya 0, kita tutup Y nya, berarti X sama dengan 400 ya, jadi X nya 400. Jadi titiknya ini 0,400 dan 400,0 ya. Nah setelah itu kita buat gambar. Nah di sini yang garis pertama ya 0,625, jadi ini titik 0 ya, 0,625. Kita misalkan di sini 625, inilah 0,625 titiknya, yang lalu 250,0. jadi di sini titik, misal kita 250. Nah jadi ini garis yang 5X tambah 2Y sama dengan 1250, ini dia gambarnya ya. Nah ini, nah perhatikan persamaan garis ini tadi kan berasal dari sini, 5X tambah 2Y kecil dari 1250 ya. Nah dia sekarang kecil sama dengan ini, arahnya kemana ya, kita uji tes. Ini kan bisa ke kiri ke kanan, ambil satu titik. Nah, saya selalu mengambil titik yang ya ini 0 ya, titik ini. Titik di sini kan 0,0, X nya 0, Y nya 0, berarti 5 kali 0 0 tambah 2 kali 0 0, 0 tambah 0 itu 0. Jadi 0 kecil sama dengan 1250 enggak? Kalau kecil berarti arahnya ke sini, karena titik 0 di sebelah kiri garis ini ya. Tapi kalau salah berarti kita tinggal pindahkan arahnya. Nah karena ini benar 0 kecil dari 1250, berarti sistem pertidaksamaannya arahnya ke sini ya. Jadi ini diarsir semua ya, tapi ini enggak saya arsir, saya buat garis panah aja ya setiap garis ini. Lalu garis yang kedua yaitu 0,400 sama 400. Ingat ya, ini garis yang ini tadi. Oke, bisa dibuat ini tadi garis 5X tambah 2Y. Sistem pertidaksamaannya aja kita buat kecil sama dengan 1250. Untuk yang kedua 0,400, berarti 400 di sini. Ini 400.
Lalu 400,0 misal di sini 400. Ini garis yang kedua ya. Sekarang kita hubungkan garisnya. Oke. Nah, sekarang kita tentukan arahnya. Nah, tadi yang ini ya soalnya X tambah Y 400. Nah, kita pilih kiri atau kanan. Nah, ambil satu titik. Titik yang paling mudah itu 0,0 titik ini ya, sebelah kiri garis ini. Ini tadi garisnya yang mau kita lihat. Titik ini yang kita ambil berarti sebelah kirinya 0,0. Kita uji X tambah Y ya, yang ini 0, X nya 0 tambah 0, 0 tambah 0 itu 0. Benar nggak kecil sama dengan 400? Kalau benar berarti arahnya pas ke arah 0 itu. Kalau salah kita balikkan ya. Jadi karena ini benar berarti arahnya ke arah 0 ya, gampang ya, arahnya ke 0 ya, diarsir. Nah, untuk X lebih besar sama dengan 0 berarti itu berimpit di garis Y ya. Ini selalu ingat. Jadi kalau dia X lebih besar sama dengan 0 itu garis Y maksudnya. Lebih besar berarti dia garis Y nya ini ke kanan lebih besar. Iya, ke kanan semua. Ya, semua ke kanan yang garis Y nya. Lalu untuk Y lebih kecil sama dengan 0 berarti itu sebenarnya di garis X. Karena lebih besar di arahnya ke atas, garis X nya ke atas. Nah, dari arah garis setiap garis ini kita perhatikan ya, semua sistem pertidaksamaan ini berkumpul di mana arahnya ya. Kalau kita amati ini ke atas ya, ini ke kanan, ini ke kiri, dan garis yang ini juga ke kiri. Ngumpulnya kalau kita bisa bayangkan tuh ngumpulnya di sini ya, irisannya di sini, semuanya ketemu di sini ya, sama-sama di sini. Jadi inilah yang disebut daerah penyelesaiannya ya. Nah, untuk mencari nilai maksimum atau minimum dari fungsi objektif dari gambar ini, kita bisa gunakan uji titik pojok. Jadi kita titiki setiap pojok-pojoknya ini dari daerah ini ya, daerah penyelesaiannya ini. Nah, ini titik A, titik B, titik C, dan titik D ya. Nah, titik A itu langsung nampak ya, titik A di sini berarti itu 0,0, titik 0,0. Nah, titik B itu juga nampak, ini titik B ya. Dia kan X nya 250 dan Y nya itu 0 ya. Jadi titiknya nanti ini titik B itu 250,0. Nah, titik C, ini titik C yaitu perpotongan garis ini, itu belum bisa kita ketahui X, Y nya. Sedangkan ini titik D yang ini itu kita udah ketahui X nya di 0, Y nya di 400 nih tadi ya, jadi 0,400. Nah, untuk itu kita pertama cari dulu C, titik C kita cari. Nah, titik C itu perpotongan garis ya, ini garis nih ya, titik C dia kan perpotongan. Nah, untuk titik yang perpotongan kita gunakan eliminasi. Jadi kita ambil garisnya, garis yang ini tadi 400 yang ini ya, jadi X tambah Y sama dengan 400. Nah, garis yang 625 dan 250 ini itu kan garis yang ini 5X tambah 2Y sama dengan 1250. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita eliminasi, maka ini kita kalikan
X yang kita Y yang kita eliminasi ya, lebih gampang. Maka kalau Y yang kita eliminasi, samakan koefisiennya. Ini 2, ini 1, berarti di atas kali 2, di bawah kali 1, dibalik dia. Maka dihasilkan 2X tambah 2Y sama dengan 400. Dan 5X, ini tetap ya, 1 kali 5X, 5X tambah 2Y sama dengan 1000. Maaf ya, 2 kali 400 tadi belum saya ubah, 800 ya. 1 kali 1250, 1250. Nah, ini peroleh 2 kali X, 2X, 2 kali Y, 2Y, 2 kali 400, 800. Ini 1 dikalikan 5X, 5X, tetap ya. Nah, sekarang kita eliminasi dengan mengurangkan. 2X kurang 5X itu negatif 3X. 2Y kurang 2Y itu habis 0. 500 kurang 1250, 800 dikurang 1250 itu hasilnya 450 ya, negatif 450. Jadi X sama dengan negatif 450 bagi negatif 3. Hasilnya negatif bagi negatif positif, 450 bagi 3 450. Sedangkan Y nya kita substitusi ya, kita substitusi aja ke X tambah Y sama dengan 400 ya. X nya tadi sudah dapat ya, jadi X tambah Y sama dengan 400. X nya 150, jadi 150 tambah Y sama dengan 400. Maka diperoleh Y nya sama dengan 400 kurang 150, 250. Nah, sekarang kita menentukan apa yang ditanya. Yang ditanya adalah keuntungan maksimum. Jadi untuk keuntungan maksimumnya ya, oke, kita tulis dulu titiknya. Titik A itu 0,0, titik B itu titik B nya ini X nya 250 ya, jadi 250,0 X, Y ya, titik ya. Dan titik C itu titik C yang kita peroleh, X nya 150, Y nya 250, jadi 150,250. Dan titik D kita lihat yang ini XD yang ini ya, titiknya dia di 400, Y nya, X nya di 0, jadi 0,400. Nah, untuk mencari keuntungan maksimum atau minimum, kita dengan titik pojok ini ya mengujinya ke fungsi objektif ya, fungsi objektifnya ini ya, keuntungan ya, tadi belum saya buat. Jadi atau saya buatkan di sini keuntungan maksimum fungsi objektifnya itu fxy sama dengan 400 kali X ya, 400X tambah 200 kali Y, sama tadi caranya, sama yang ini ya. Jadi 400 kali X itu 400X, 200 kali Y itu 200Y. Nah, untuk titik ini berarti titik-titik ini adalah X, Y ya, titik-titik ini X, Y. Jadi inilah dia X, Y nya, jadi nanti gantikan X dan Y nya. Jadi kalau kita masukkan ke sini, X nya 0, Y nya 0, berarti 400 kali 0 tambah 200 kali 0, 400 kali 0, 0 tambah 200 kali 0, 0, jadi hasilnya ini 0. Nah,
Selanjutnya yang kedua, X-nya 250, teman-teman ya. Lalu Y-nya 0, berarti 400. Ini 400 kali 250 dan 200 kali 0. Jadi ini nanti hasilnya 0. Tinggallah 400 kali 250. Ya. Nah, hasilnya adalah 100.000. Nah, yang ini ya, jadi 400 kali 150 karena X nya 150 itu hasilnya 60.000 ya. 400 kali 150 ya, 60.000 tambah ya 250. Jadi 200 kali Y nya 250, 200 kali 250 itu 50.000. Jadi ini nanti hasilnya 110.000 ya. Dan yang terakhir 400 kali X nya 0, 400 kali 0 0. Jadi 200 kali Y, 400 Y nya 200 kali Y itu berarti 200 kali 400, berarti 80.000. Nah, jadi perhatikan tadi pertanyaan keuntungan maksimum. Jadi keuntungan maksimum diambil dari keuntungan terbesar di sini ya. Nilai terbesar di sini ada 0, 100.000, 110.000, 80.000. Jadi keuntungan maksimum yang terbesar. Sedangkan nanti yang kalau ditanya minimum itu yang terkecil. Jadi keuntungan maksimum itu sama dengan 110.000. Nah, oke, inilah pembahasan yang begitu panjang ya mengenai soal cerita ini ya, pedagang yang menjual pisang goreng dan bakwan ya. Jadi keuntungan maksimumnya 110.000. Kapan dia memperoleh keuntungan maksimum? Ketika ini di titik C 150 250. Ini harus kita mengerti maksudnya. 150X 250Y. X tadi apa? Pisang goreng. Jadi Y itu apa? Bakwan. Jadi ketika dia tepat ya menggunakan modalnya dengan membelikan 150 buah pisang goreng dan 250 bakwan. Oke, ini untuk soal nomor 1. Nah, selanjutnya kita ke soal yang nomor 2. Daerah yang diarsir pada gambar ialah himpunan penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan. Ya, benar ya, nanti ini sistem pertidaksamaan ya. Sistem pertidaksamaan linear. Nah, yang ditanya di sini nilai maksimum dari fx tambah y nilai maksimum dari fx sama dengan 7x tambah 6y adalah, jadi nilai maksimum dari sistem pertidaksamaan ini ya. Jadi sistem pertidaksamaannya sudah ada dibuat di sini daerah penyelesaiannya. Jadi kita nanti bisa menentukan sistem pertidaksamaannya. Oke. Nah, dan yang ditanya nilai maksimum ketika fungsi objektif. Ini fx ingat fungsi objektif. Oke, selanjutnya langsung saja kita buat penyelesaiannya. Tadi misi apa? Oke, untuk penyelesaiannya, nah pertama kali ya
karena ini udah ada daerah penyelesaiannya, ini yang diminta ya, daerah penyelesaiannya, dan kita mau nyari nilai maksimum, kita uji titik pojok saja, nggak perlu menggambar ya, sudah ada disediakan gambarnya. Kita buat titik pojoknya, berarti ini titik A, titik B, titik C, dan titik D ya. Titik A itu di 0,0 ya, udah jelas ya. Dan titik B X nya 12, ini kan sumbu X, ini sumbu Y. Teman-teman yang mungkin kesulitan ya ketika dia hanya satu seperti ini atau ini, ya ingat aja, lihat aja di sumbu apa dia, kan di sumbu X, berarti X nya 12. Nah Y nya berarti 0 ya. Nah, jadi kalau ada kesulitan kita lihat sumbu, kalau berpotongan di sumbu seperti itu aja kita buat. Jadi lihat dia di sumbu apa, sumbu X, berarti X nya 12 ya, karena dia di perpotongan berarti Y nya 0. Dan ketika di sini berpotongannya ini titik D kan di sumbu Y, berarti Y nya 15, X nya 0 ya. Dan untuk penulisan titik harus diingat X, Y ya, jadi X nya dulu ditulis baru Y. Dan titik C, di sini titik C nya teman-teman, ini kita nggak tahu titik C nya ya, jadi kita harus cari titik C nya ya. Untuk mencarinya, titik C ini kan perpotongan dua garis, mana titik C ini kan dipotong, perpotongan antara garis ini sama yang ini ya, garis yang melalui ini 20 dan 12 dan 15 dan 18. Nah jadi kita buat dulu garisnya. Oke, untuk garis yang melalui 20 dan 12 ini, nah kemarin saya sudah buat ya sebelumnya, tinggal kalikan berkebalikan aja. Jadi 20 kali X, ini sumbu X ya 20 kali X ya, jadi 20X. Dan ini ya masih garis yang ini 20 dan 12 kali sumbu Y, jadi tambah 12 kali Y. Nah sama dengan 20 kali 12 ya, jadi seperti itu. Jadi 20 kali X tambah 12 kali Y ya, berlawanan dia. 20 kan di Y ya, tapi kita kalikan dengan X, jadi 20X. 12 kan di X, tapi kita kalikan ke Y, jadi 20X tambah 12Y. Lalu hasilnya itu sama dengan 20 kali 12. 20 kali 12 itu 360. Maaf, 240 ya. Sama dengan 240. Nah, sederhanakan. Nah, kalau kita sederhanakan, ini bisa kita bagi 4 ya. Bagi 4 keseluruhannya, jadi 20 bagi 4 itu 5X, 12 bagi 4 itu 3Y, 240 bagi 4 itu 60 ya. Nah, lalu ini sudah dapat satu garis ya, 20 dan 12 tadi, yaitu 5X tambah 3Y sama dengan 60. Sekarang garis yang melalui 15 dan 18. Oke, 15 dan 18 sama caranya, berarti 15 kita akan kalikan X ditambah 18 kita kalikan Y sama dengan 15 kali 18 ya, 15 kali 18 270 ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan atau tidak? Bisa ya, kita bagikan 3 ya. Jadi kalau kita bagi 3 itu 15X
15 bagi 3 itu 5x tambah 18 bagi 3 6y sama dengan 270 bagi 3 90. Oke. Nah, ya tadi 15 bagi 3 5x, 18 bagi 3 6y, 270 bagi 3 90. Nah, setelah disederhanakan seperti ini ya, inilah dia garis yang tadi dan dia perpotongan. Jadi untuk mencari titik C yang adalah perpotongan antara dua garis, kita eliminasi. Di sini sudah ada yang sama koefisiennya, itu koefisien X. Jadi langsung aja eliminasi dengan mengurangkan 5x kurang 5x itu habis, 3y kurang 6y itu sama dengan negatif 3y, 60 kurang 90 itu sama dengan negatif 30 ya. Y diperoleh negatif 30 bagi negatif 3 yang hasilnya sama dengan positif 10 ya, negatif bagi negatif positif. Nah, sedangkan untuk X kita bisa pakai substitusi yang atas. Yang atas itu ada 5x tambah 3, y nya sudah diperoleh, jadi 3 kali 10, gantikan y nya 10 sama dengan 60 ya. Kita gunakan yang atas, 5x tambah 3y sama dengan 60, dan kita gantikan y nya jadi 10. Jadi 5x tambah 3 kali 10 30 sama dengan 60. 5x pindahkan 30, 60 kurang 30 dan x pindahkan 5, 30 bagi 5 itu sama dengan 6. Nah, sekarang kita sudah dapat semua titiknya ya. Titik A itu 0,0, dan titik B itu x nya 12 berarti 12,0. Titik C nya yang kita cari tadi ya, ini untuk mencari titik C, ya. Kita ambil garisnya ya, ambil garisnya, setelah itu kita eliminasi. Jadi itu diperoleh 6 x nya. Jadi x nya 6, y nya 10, dan D itu kita lihat D nya, y nya 15 berarti x nya 0 ya, 0,15. Oke, sekarang kita langsung aja mencari maksimumnya dengan mensubstitusi titik ini ya, x y nya ini ke fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya itu fxy sama dengan 7x tambah 6y. Jadi ingat ya, untuk mencari nilai maksimum ya, itu kita mensubstitusinya ya ke fungsi objektif ya. Lambang fungsi objektif itu fxy atau fungsi sasaran ya, bisa dibilang fungsi sasaran. Nah, ingat titik ini adalah x, y, jadi x, y semua ini ya. Ini x nya 0, y nya 0. Jadi kita gantikan di sini 7x tambah 6y ya, 7x tambah 6y, gantikan x dan y nya. Nah, titik yang pertama 0,0 berarti gantikan dia 7 kali 0 0, 6 kali 0 0, jadi 0 tambah 0 itu 0 ya. Langsung saja ya, nggak perlu saya tuliskan, yang penting kita paham. Yang kedua, x nya 12, y nya 0 berarti x nya 12, 7 kali 12 ya, 7 kali 12 itu 84 ya. Dan ini y nya 0, 6 kali 0 itu 0, jadi hasilnya 84 tambah 0 itu tetap 84. Yang ketiga, x nya 6 dan y nya berapa? 10, jadi 7 kali 6
42 ditambah 10 kali 7 kali 6 42, lalu 6 kalinya 10, 6 kali 10 60, dijumlahkan hasilnya 102. Yang terakhir yaitu 7, X nya 0 ya, 7 kali 0 0 ya, kita anggap aja hilang. 6Y 6 kali 15, 6 kali 15 itu sama dengan 90 ya. Nah, karena pertanyaannya nilai maksimum dari fungsi objektif ini, jadi nilai maksimum itu ingat yang tertinggi ya setelah disubstitusi, dan nilai minimum yang terendah. Jadi yang tertinggi di sini 102 ya. Jadi nilai maksimumnya sama dengan 102. Nah, teman-teman, tidak selalu ya pertanyaannya itu nilai maksimum atau nilai minimum. Terkadang pertanyaannya adalah pada saat kapan nilai maksimum ya. Jadi kalau pada saat kapan nilai maksimum di sini, jadi nilai maksimumnya itu 102 ya diperoleh tadi. Kapan ini 102? Ketika di titik C. Apa titik C ini? Ketika X-nya 6, Y-nya 10. Nah, ya. Sama juga untuk soal yang sebelumnya. Kapan keuntungan maksimumnya? Itu pertanyaan misal. Yaitu ketika mana keuntungan maksimum? Ini ya. Ketika X-nya 150, Y-nya 250. Apa artinya ini kalau soal cerita? Ketika X 150, artinya ketika X itu jumlah pisang goreng. Ketika jumlah pisang goreng yang dijual 150 dan Y itu bakwan, dan berarti ketika bakwan yang dijual 250 ya. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada saat ini mengenai program linear ya, membahas program linear. Jadi sebenarnya program linear ini tidaklah sulit ya, hanya perlu kehati-hatian dan sering mengerjakan soal. Sekian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.